Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang penjelasan teori keperawatan menurut Bettina Henderson. Untuk dijawab Mustafa pada konsep keperawatan Bettina Henderson, terutama di bagian definisi keperawatan Bettina Henderson, yaitu Herman dan Henderson pada tahun 1995 dalam kotak 2005 halaman 274 mengemukakan teori keperawatan Bettina Henderson mencakup seluruh kebutuhan dasar seorang manusia. Henderson tahun 1964 dalam kotak 2005 halaman 274 mendefinisikan keperawatan sebagai pembantu individu yang sakit dan yang sehat dalam melaksanakan aktivitas dan kontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhannya, memiliki kekuatan kemauan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan dengan cara membantu mendapatkan kembali kemandiriannya secepat mungkin. Kebutuhan dasar manusia menurut Bettina Henderson. Yang pertama, bernapas secara normal. Yang kedua, makan dan minum dengan cukup. Yang ketiga, membuang kotoran tubuh. Keempat, bergerak dan menjaga posisi yang diinginkan. Kelima, tidur dan istirahat. Keenam, memilih pakaian yang sesuai. Untuk yang pertama, menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian dan mengubah lingkungan. Kedua, menjaga tubuh tetap bersih dan terawat serta melindungi instrumen. Ketiga, menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai. Untuk yang keempat, berkomunikasi dengan orang lain dalam mengungkapkan emosi, kebutuhan, rasa takut, atau pendapat. 5. Beribadah sesuai dengan keyakinan. 6. Bekerja dengan tata cara yang mengandung unsur prestasi. 7. Bermain atau terlibat dengan berbagai kegiatan rekreasi. 8. Belajar mengetahui atau memuaskan rasa penasaran yang menuntut pada perkembangan normal dan kesehatan serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Henderson tahun 1964 dan Potter 2005 menyebutkan ke-14 kebutuhan dasar manusia di atas dapat diklasifikasikan menjadi 4 komponen, yaitu komponen biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. Kebutuhan dasar pada poin 1 sampai 9 termasuk komponen kebutuhan biologis, pada poin 10 dan 14 termasuk komponen kebutuhan psikologis. Lalu pada poin 11 termasuk komponen spiritual, sedangkan pada poin 12 dan 13 termasuk komponen kebutuhan sosiologis. Berdasarkan teori di atas serta judul dari penelitian ini, peneliti hanya menggunakan kebutuhan dasar pada poin 11 yang merupakan komponen spiritual, spiritualitas, agama, dan esensial juga menjadi komponen utama health, relation, quality of life, atau yang bisa diartikan kualitas hidup terkait kesehatan. Pada ini terdapat kuesioner yang berisi 8 segi spiritualitas, agama, dan keyakinan pribadi atau berhubungan dengan spiritual atau kekuatan arti hidup, kekaguman, kebutuhan, dan integrasi. Kekuatan spiritual, kedamaian batin, ketenangan, harmoni, harapan, dan optimisme. Et al. 2016 percaya bahwa spiritualitas dapat mempengaruhi fungsi sosial seseorang dan emosi serta pada gilirannya juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan kelenjar endokrin. Oleh karena itu, keyakinan dan praktik spiritual dikaitkan dengan perilaku sehat, fungsi kekebalan tubuh yang lebih kuat, kondisi kardiovaskular yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih panjang. Model keperawatan di atas juga menjelaskan bahwa tugas perawat adalah membantu individu dengan meningkatkan kemandiriannya secepat mungkin serta membantu individu yang sehat maupun sakit melaksanakan berbagai aktivitas guna mendukung kesehatan dan penyembuhan individu. Konsep hipertensi. Hipertensi adalah faktor risiko utama penyakit jantung. Hipertensi adalah keadaan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg dan tekanan sistolik lebih dari 140. Penyakit darah tinggi atau hipertensi adalah suatu keadaan seseorang mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dan distolik jauh di atas normal yang dapat diketahui dengan pemeriksaan tekanan darah
menggunakan alat mengukur tekanan darah yang biasa disebut spirometer, atau juga bisa dengan alat digital lain. Penyakit tekanan darah ini sering terjadi pada penderita yang tidak mengetahui mengidap hipertensi sebelum memeriksakan tekanan darahnya, atau yang biasa disebut dengan the silent crisis, atau gangguan yang terjadi secara diam-diam. Penyebab hipertensi sendiri bermacam-macam, termasuk kelelahan, faktor keturunan, stres, proses penuaan pada seseorang, serta diet yang tidak seimbang. Tekanan darah yang optimal didefinisikan jika tekanan sistolik kurang dari 100 mmHg, 120 mmHg, dan tekanan diastolik kurang dari 80 mmHg. Sedangkan dikatakan prahipertensi jika tekanan sistolik lebih dari sama dengan 120 mmHg dan kurang dari 140 mmHg, serta tekanan diastolik lebih dari dengan 80 mmHg dan kurang dari 90 mmHg. Hipertensi diartikan apabila tekanan sistolik lebih dari dengan 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Tanda-tanda gejala hipertensi juga bermacam-macam, mulai dari sakit kepala yang berkepanjangan, perubahan pada sistem penglihatan, nyeri dada, dan bisa juga mual-muntah pada seseorang. Prevalensi hipertensi di seluruh dunia kian meningkat. Jumlah kasus meningkat dari 600 juta per tahun 1980 menjadi 1 miliar kasus tahun 2008. Hipertensi sendiri umumnya merupakan gangguan asimptomatik. Ini merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya penyakit kardiovaskuler. Hipertensi sendiri mengakibatkan 45% kematian akibat penyakit jantung dan 51% kematian akibat stroke. Pengklasifikasian hipertensi terdapat dua macam, yaitu hipertensi primer yang mana merupakan kondisi tekanan darah tinggi sebagai akibat dari gaya hidup dan juga faktor lingkungan individu. Individu yang pola makan yang tidak terkontrol yang dapat menyebabkan kelebihan berat badan hingga obesitas merupakan pencetus awal terjadinya penyakit tekanan darah tinggi. Seseorang yang berada atau tinggal dalam lingkungan dengan kondisi stresor yang tinggi juga dapat terkena penyakit tekanan darah tinggi, termasuk individu yang kurang berolahraga dan menggerakkan badan juga bisa meningkatkan risiko hipertensi. Konsep lansia, teori konseptual lansia. Aging proses atau proses penuaan. Dalam perjalanan hidup manusia merupakan suatu hal yang wajar dan akan dialami oleh semua orang yang dikaruniai umur panjang. Hanya cepat dan lambatnya proses tersebut tergantung pada masing-masing hidup. Proses menua merupakan proses yang terus-menerus berkelanjutan secara alamiah yang dimulai sejak manusia lahir sampai tua. Pada usia lansia ini biasanya seseorang akan mengalami kehilangan jaringan otot, susunan saraf, dan jaringan lain sehingga tubuh mati sedikit demi sedikit. Batasan-batasan lansia. Menurut WHO dalam IPCC 2012, usia pertengahan middle age mulai 45 sampai 59 tahun. Usia lanjut elderly antara 60 sampai 70 tahun. Usia lanjut tua old antara 75 sampai 90 tahun. Usia sangat tua very old di atas 90 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. 3. Menurut Departemen Kesehatan, usia lanjut digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu kelompok lansia dini 55 sampai 64 tahun. Kedua, kelompok lansia pertengahan 65 tahun ke atas. 3. Kelompok lansia dengan risiko tinggi 70 tahun ke atas. Perubahan yang terjadi pada lansia. Yang pertama ada sel, yang kedua jumlah sel pada lanjut usia semakin sedikit, lalu mekanisme perbaikan sel pada lanjut usia juga mengalami gangguan, serta menurunnya proporsi protein di otak, darah, ginjal, serta jantung. 3. Sistem persyarafan. Keempat, pada lanjut usia respon pada dan waktu dalam reaksi melambat serta sensitivitas berkurang terhadap situasi. 10 menit. 5. Sistem pengenalan pada lanjut usia juga mengalami penurunan atau bahkan hilang kemampuan terhadap tubuh dan suara dan sulit untuk mengerti kata-kata. Yang keenam, sistem penglihatan.
Perubahan spiritual adalah memang kematian sering mendominasi perasaan manusia. Biasanya pada saat yang usia seharusnya lebih banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Selain mendekatkan diri Sang Pencipta, seharusnya juga memperbanyak berkumpul dengan keluarga, tetangga, dan juga alam agar bayangan kematian tidak terus mendominasi pikiran dan perasaan manusia. Hubungan kesehatan spiritual yang berpotensi. Pada penelitian yang dilakukan oleh MUI FA 2016 menyebutkan kesehatan spiritual adalah faktor yang menentukan bagaimana orang bisa menghadapi masalah dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit. Dan sebagai kesehatan spiritual yang diintegrasikan dengan berbagai dimensi penyakit. Memperkuat kesehatan spiritual akan memberikan kekuatan yang diperlukan untuk berjuang dan beradaptasi dengan masalah kehidupan sehari-hari seperti perubahan kondisi, penyakit, kemudian dan kematian. Tampaknya begitu mendukung sumber daya spiritual dan keagamaan serta mengalihkan aliran semacam itu bisa bermanfaat untuk menguatkan kesehatan spiritual dan kemampuan manusia untuk menghadapi dan melawan penyakit. Penelitian yang dilakukan oleh Cox et al. Tahun 2009 menunjukkan riset telah menetapkan peran hereditaritas dan gaya hidup sebagai salah satu penyebab terjadinya hipertensi, namun faktor psikososial, terutama religiusitas, kurang dipahami. Pada penelitian ini menganalisis hubungan antara berbagai dimensi religiusitas dan tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan hipertensi menggunakan data yang diambil dari sisa kemungkinan menurut hipertensi dan spiritualitas dikaitkan dengan penurunan tekanan darah diastolik. Sebagai banyak penelitian yang telah menemukan hubungan yang signifikan antara keterlibatan agama dan tekanan darah, sehingga individu yang melaporkan tingkat keterlibatan agama yang lebih tinggi, tekanan sistolik lebih rendah,